Emang udah sangat lama sih beliau memutuskan untuk menjadi mualaf. Beliau memutuskan untuk menjadi seorang mualaf itu setelah perkawinan udah 15 tahun. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta pada akhir abad ke-20, nama Rosario de Marshall, lebih dikenal dengan julukan Hercules, menjadi sesuatu yang membuat orang berbisik penuh rasa takut dan hormat. Tidak hanya karena ia dikenal sebagai penguasa Tanah Abang, tetapi juga karena sejarah hidupnya yang penuh gejolak dan penuh kejutan. Seorang preman yang awalnya hanya dikenal sebagai pemeras dan kaki tangan politik, kini punya kisah yang jauh lebih rumit. Namun, tak ada yang lebih mengejutkan daripada kisah cintanya dengan seorang wanita muda bernama Nia Dania, yang mengubah hidupnya selamanya. Hercules lahir pada tahun 1968 di Timor Portugis, wilayah yang kini dikenal sebagai Timor Leste. Masa kecilnya dihantui oleh pergolakan politik yang terjadi akibat invasi Indonesia pada tahun 1975. Pada usia yang sangat muda, ia menyaksikan kerusuhan yang merenggut orang tuanya dalam serangan udara yang menghancurkan kota Ainaro. Kejadian ini membuatnya menjadi yatim piatu, seorang anak yang harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah peperangan. Selama masa pendudukan Indonesia, Hercules bekerja sebagai kuli angkut untuk Tentara Nasional Indonesia, sebuah pekerjaan yang membawanya berkenalan dengan sosok-sosok penting di militer, termasuk Kolonel Gatot Purwanto. Nama Hercules sendiri diberikan oleh Kopassus sebagai nama kode dalam operasi militer yang melibatkan pasukan elit tersebut. Sejak saat itu, ia terjun ke dalam dunia pertempuran, dan pada beberapa kesempatan bahkan terlibat dalam pertempuran kecil melawan kelompok Fretilin yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Namun, sebuah kecelakaan tragis mengubah hidup Hercules. Dalam salah satu pertempuran, helikopter yang ia tumpangi jatuh, menyebabkan ia kehilangan mata dan tangan kanannya. Setelah insiden itu, ia dibawa ke Jakarta untuk dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, tempat di mana ia bertemu dengan Prabowo Subianto, yang kemudian menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Sejak saat itu, hubungan Hercules dengan Prabowo semakin erat, dan ia menjadi sosok yang sangat loyal kepada mantan jenderal tersebut. Setelah sembuh dari cedera, Hercules pindah ke Jakarta dan memulai hidup baru. Di sini, ia mendirikan geng preman yang bergerak di sektor pemerasan dan mucikari di kawasan Tanah Abang. Geng yang dipimpinnya berkembang pesat, menjadi salah satu kelompok kriminal terbesar dan paling menakutkan di Jakarta pada awal tahun 1990-an. Namun, meski dikenal sebagai preman, Hercules tidak hanya berurusan dengan dunia bawah tanah, tetapi juga menjadi figur publik yang sering muncul di televisi dan berbagai majalah. Nama Hercules semakin berkibar, terutama karena hubungannya dengan Prabowo Subianto yang memberikan dukungan politik dan perlindungan. Tak hanya itu, pada waktu yang sama, Hercules juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan banyak kelompok kriminal lainnya, termasuk geng-geng Betawi dan Madura yang kerap bersaing dengan gengnya. Namun, kejayaan Hercules mulai merosot pada akhir 1990-an. Beberapa anggotanya menentang keputusannya untuk mendukung integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia, yang membuat gengnya kehilangan dukungan dari pihak militer. Perang antar geng semakin meluas, dan Hercules pun terpaksa mundur dari kancah kekuasaan Tanah Abang. Meski demikian, Hercules tidak menyerah. Ia mencoba bangkit kembali dengan memasuki dunia bisnis penagihan utang dan jaminan. Ia juga mengembangkan usaha di bidang pertanian dan perikanan, yang membuatnya semakin dihormati di kalangan komunitas migran dari Indonesia Timur. Kehidupannya yang penuh gejolak dan perjuangan membawanya ke berbagai pertempuran dalam dunia kriminal dan politik. Namun, di balik sosok garang dan tak kenal ampun tersebut, terdapat sisi lain dari Hercules yang tak banyak orang ketahui. Pada awal 1990-an, ketika hidupnya penuh dengan perjuangan dan konflik, ia menemukan cintanya. Cinta yang datang dari seorang wanita muda bernama Nia Dania. Nia Dania, wanita yang lebih muda 24 tahun darinya, adalah sosok yang begitu menarik perhatian Hercules sejak pertama kali mereka bertemu. Saat itu,
Nia masih berusia 16 tahun dan merupakan keponakan dari ibu angkat Hercules yang tinggal di Jakarta. Ibu angkatnya lah yang mengenalkan Nia kepada Hercules, yang saat itu sudah berusia 40 tahun. Hercules yang dikenal keras dan penuh perhitungan, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada saat itu, Hercules tengah berada di puncak kejayaannya sebagai penguasa Tanah Abang. Gengnya beroperasi di seluruh sudut kota, memeras, mengancam, dan menjalankan berbagai bisnis gelap yang membuatnya dikenal luas di kalangan masyarakat bawah Jakarta. Namun, ketika mata Hercules pertama kali bertemu dengan mata Nia, ada sesuatu yang berbeda. Nia bukanlah wanita biasa bagi Hercules. Ia melihat kelembutan dalam diri Nia yang tidak pernah ia temui di dunia kejam yang ia jalani. Nia, meski masih sangat muda, tidak bisa menolak perasaan yang tumbuh dalam hatinya. Mereka menjalin hubungan yang penuh dengan tantangan, terutama karena perbedaan usia yang sangat jauh. Banyak orang yang meragukan hubungan mereka, menganggapnya sebagai hubungan yang tidak realistis. Namun, cinta tidak mengenal batasan. Pada tahun 1992, Hercules dan Nia akhirnya menikah, meski Nia masih berstatus sebagai pelajar SMA. Perjalanan cinta mereka tidaklah mudah. Selain harus menghadapi pandangan sinis dari masyarakat yang meragukan hubungan mereka, keduanya juga harus berhadapan dengan berbagai tantangan dalam kehidupan keluarga. Meski Hercules dikenal sebagai preman yang menakutkan, ia memiliki sisi lembut yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang terdekatnya, terutama Nia. Nia adalah sosok yang sangat sabar, mampu menenangkan Hercules yang seringkali terbawa emosi. Ia tidak hanya menjadi istri yang baik, tetapi juga seorang sahabat yang bisa diandalkan. Ketika Hercules terjerat masalah hukum, Nia selalu ada di sisi suaminya, memberikan dukungan tanpa syarat. Ia menyadari bahwa Hercules bukanlah sosok yang sempurna, tetapi ia percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segala cobaan. Seiring berjalannya waktu, Hercules mulai menunjukkan perubahan besar. Ia mulai meninggalkan dunia premanisme yang sudah terlalu lama menghantui hidupnya. Nia dan anak-anak mereka menjadi alasan kuat bagi Hercules untuk berhenti dari dunia kekerasan dan berusaha mencari jalan yang lebih baik. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yang menjadi sumber kebahagiaan baru bagi keluarga kecil ini. Nia juga turut berperan penting dalam membantu Hercules mengubah hidupnya. Ia mendorong suaminya untuk lebih dekat dengan agama, dengan mengikuti ceramah dan bimbingan dari ulama-ulama terkemuka. Di bawah bimbingan para ulama seperti Habib Lutfi bin Yahya, Ustaz Abdul Somad, dan Gus Miftah, Hercules mulai mendalami ilmu agama dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nia menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidupnya, yang selalu mengingatkannya untuk tidak pernah menyerah dan terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Tidak hanya Nia dan Nia sebagai sosok yang mempesona hati Hercules. Nia juga menjadi seseorang yang sangat penting dalam hidupnya. Ia memiliki karakter yang kuat dan memiliki peran besar dalam mendampingi Hercules melalui banyak cobaan. Keberadaan Nia di sisi Hercules memberi stabilitas emosional yang sangat dibutuhkan oleh seorang pria yang tumbuh dalam dunia kekerasan. Nia juga dikenal sebagai wanita yang sangat sabar dan cerdas. Ia mampu memahami sisi gelap dari suaminya dan membantu Hercules melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Keberanian Nia untuk menghadapi masa lalu Hercules yang penuh dengan kekerasan dan kesulitan membuat banyak orang menganggapnya sebagai wanita sakti, yang memiliki kemampuan untuk mengubah bahkan seorang preman legendaris menjadi pribadi yang lebih baik. Pada saat-saat tertentu, Hercules menyadari bahwa masa lalunya yang kelam tidak akan pernah bisa diubah. Namun, melalui bimbingan dari para ulama seperti Habib Lutfi bin Yahya, Ustadz Abdul Somad, dan Gus Miftah, Hercules mulai berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ia mulai meninggalkan dunia premanisme yang pernah membuatnya terkenal dan mendalami ilmu agama yang perlahan membimbingnya ke jalan yang lebih baik. Proses transformasi ini tidak mudah. Hercules masih sering berurusan dengan masalah-masalah hukum dan kerusuhan yang melibatkan kelompok-kelompok kriminal. Namun, tekadnya untuk berubah tetap kuat. Ia percaya bahwa dengan doa dan niat yang tulus, hidupnya bisa menjadi lebih baik.
dan ia bisa memberikan contoh yang lebih positif bagi anak-anaknya dan masyarakat sekitar. Hubungannya dengan Nia semakin erat, dan bersama-sama mereka menghadapi segala cobaan hidup. Hercules, yang dulu dikenal sebagai preman paling ditakuti di Tanah Abang, kini menjadi sosok yang lebih lembut, penuh kasih sayang, dan lebih peduli dengan sesama. Kisah hidup Hercules, yang penuh dengan konflik, kekerasan, dan perjuangan, akhirnya menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin terjadi, bahkan pada seseorang yang paling tak terduga sekalipun. Melalui kasih sayang dari Nia Dania, wanita, sakti, yang mampu menaklukkan hati preman legendaris, Hercules menemukan jalannya menuju kebahagiaan dan kedamaian. Transformasi Hercules adalah bukti bahwa cinta dan bimbingan yang tulus bisa mengubah seseorang, dan bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Sebuah kisah yang menginspirasi kita semua bahwa, meskipun hidup membawa kita pada jalan yang penuh rintangan, dengan cinta dan tekad, kita bisa menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.